Baik, yang pertama adalah perintah line. Fungsinya adalah untuk membuat garis lurus atau membuat garis miring. Ada 3 pilihan cara untuk mengakses perintah ini. Yang pertama adalah dengan ribbon, dengan toolbar, atau dengan keyboard. Untuk dengan ribbon bisa diklik home tab, lalu klik draw panel, lalu pilih line. Dengan menggunakan toolbar, klik ikon toolbar pada toolbar draw. Dengan menggunakan keyboard, bisa mengetikkan L pada keyboard lalu tekan enter. Untuk cara kerjanya dengan menggunakan modus polar atau dengan menggunakan modus ortho. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat demonstrasi berikut ini. Baik, di sini Pak Nanang akan menjelaskan bagaimana caranya penggunaan perintah line di AutoCAD. Tadi sudah dijelaskan bahwa sistem penggambaran line di AutoCAD bisa menggunakan 2 sistem, yaitu dengan sistem ortho ataupun polar. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, untuk mengaktifkan model ortho bisa menekan F8. Nah, selanjutnya kita di sini hanya bisa menggaris secara vertikal dan horizontal. Untuk sudut-sudut seperti sudut miring itu tidak bisa dengan sistem ortho. Nah, caranya contohnya misalkan kita akan membuat garis sepanjang 100 satuan. Pertama kita ketik L, enter, kita klik sembarang di sini, sembarang tempat, arahkan ya. Jadi di sini bisanya hanya ke atas dan ke samping. Misalkan kita tulis di sini 100, lalu tekan enter. Enter sekali lagi untuk mengakhiri perintah. Ya, kita coba yang berdiri dengan jarak yang sama yaitu 100. Ketik L, enter ya. Kita mulai dari sini, arahkan ke atas, kita ketik 100, enter 2 kali. Iya, begitulah caranya penggunaan sistem ortho untuk membuat garis. Yang kedua, dengan sistem polar ya. Kita bisa mengaktifkannya dengan menekan F10 ya. Terus di sini kita bisa membuat garis ya dengan kemiringan tertentu. Misalkan kita setting dulu kemiringan yang mau kita gunakan untuk membantu kita dalam mengarahkan arah dalam membuat garis. Klik kanan, setting. Nah, di sini sudut yang tersedia pertama kali hanya 90. Untuk membuat sudut-sudut yang lain, kita bisa klik new. Lalu kita bisa isi misalkan 15. New lagi, klik 30 misal. New lagi, klik 45, new lagi, klik 60. Misalkan seperti ini, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita membuat garis L, enter, klik sembarang tempat, arahkan sudutnya. Nah, di sini dengan mengaktifkan sistem polar ya, akan ada garis bantu ya, akan ada garis bantu. Nah, sudut-sudut ini akan mengunci di sudut-sudut yang sudah kita setting tadi. Misalkan saya akan membuat garis sepanjang 200 satuan dengan sudut
Nah, ini sudah menguji di 15, kita tinggal memasukkan jaraknya saja. 200, enter 2 kali. Coba kita buat lagi untuk jarak yang sama dengan sudut 30. L, enter, klik, arahkan ke sudut 30, lalu kita ketik 200, enter. Ya, jadi begitulah caranya penggunaan perintah line di AutoCAD. Selamat mencoba. Yang kedua adalah perintah konstruksi line. Fungsinya adalah untuk membuat garis lurus dengan panjang tak terhingga. Untuk mengaksesnya bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan ribbon, dengan toolbar, atau dengan command line. Untuk dengan ribbon, klik home tab, klik draw panel, lalu klik construction. Dengan menggunakan toolbar, klik icon konstruksi line pada toolbar. Dengan menggunakan command line, ketik XL plus enter. Untuk cara kerjanya, ada beberapa opsi yang tersedia di dalam perintah construction line ini, yaitu dengan biasanya yang sering digunakan adalah horizontal, vertikal, dan angle. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak demonstrasi berikut ini. Baik, di sini Pak Nanang akan menjelaskan bagaimana penggunaan perintah konstruksi line. Nah, di awal sudah dijelaskan bahwa untuk mengakses aplikasi atau perintah konstruksi line ini kita bisa menggunakan perintah XL. XL enter. Ya. Nah, di sini ada 5 pilihan ya untuk penggunaan konstruksi line ini. Yang pertama adalah horizontal, vertikal, angle, baseline, dan offset. Yang pertama kita akan praktekkan untuk yang sistem sembarang dulu. Kita bisa klik ya 2 titik ya di arah yang kita inginkan. Misalkan saya akan menggunakan membuat konstruksi line dengan posisi vertikal. Saya klik dari atas, saya klik bawah. Nah, saya sudah mendapatkan garis tak terbatas ya, atau disebut dengan konstruksi line dalam posisi vertikal. Selanjutnya saya akan mendemokan lagi bagaimana kita membuat garis konstruksi line dengan posisi horizontal. Pertama, ketik XL, lalu kita klik 2 kali sesuai dengan arahnya. Untuk mengakhiri, ketik enter. Nah, demikian kita sudah bisa mendapatkan garis tak terbatas atau konstruksi line dengan posisi horizontal. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan option di bawah tadi? Untuk horizontal misalkan XL enter. Nah, kita di sini ketik H. Jadi yang biru-biru ini adalah kata kunci. Selanjutnya H enter. Nah, sekarang garisnya untuk yang horizontal sudah ada. Kita tinggal klikkan di sembarang tempat. Kita akan mendapatkan konstruksi line, jenis konstruksi line dengan posisi horizontal. Ya, seperti itu. Sebaliknya untuk yang vertikal bisa juga XL. Ya, selanjutnya jangan H tapi V. V enter. Nah, kita di sini sudah mendapatkan garis vertikal. Nah, untuk satu lagi saya akan praktekkan bagaimana cara mendapatkan garis konstruksi line dengan
XL, enter. Sini ada A, angel ya. A, kita tulis misalkan 45. Nah, kita sudah mendapatkan garis tak terhingga konstruksi line dengan sudut 45. Ya, demikian caranya untuk penggunaan perintah konstruksi line pada AutoCAD. Selamat mencoba. Yang ketiga adalah perintah polyline. Fungsinya untuk membuat garis tanpa putus. Hasil akhirnya akan menjadi satu kesatuan objek yang utuh. Untuk mengaksesnya bisa menggunakan 3 cara, yaitu dengan menggunakan ribbon, menggunakan toolbar, dan keyboard atau command line. Untuk ribbon bisa klik home tab, lalu klik draw panel, lalu klik polyline. Untuk menggunakan toolbar, klik icon polyline pada toolbar draw. Dengan menggunakan keyboard atau command line, klik PL plus enter. Untuk cara kerjanya, polyline ini menggunakan beberapa option atau pilihan, yaitu dengan arch, half width, length, undo, dan wide. Ya, untuk lebih jelasnya silahkan simak demonstrasi berikut ini. Baik, di sini Pak Nana akan mempraktekkan atau mendemokan perintah polyline pada AutoCAD. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa polyline fungsinya adalah untuk membuat garis yang tidak terputus atau satu kesatuan. Nah, caranya kita bisa mengetikkan perintah PL ya, polyline, lalu kita klik ya garis, misalkan di sini kita beri ukuran 100 ya, kita arahkan ke bawah 100, kita arahkan ke kiri 100, lalu kita tutup ya dengan menggunakan perintah close atau C, enter atau spasi. Nah, di sini kita akan mendapatkan garis satu kesatuan yang tidak terputus. Ya, sekali lagi saya akan mendemokan caranya. Ketik PL ya, klik sembarang tempat. Misalkan di sini Nana akan membuat garis dengan panjang 100, lalu saya turunkan 50, lalu di sini saya tarik ke kanan 150, tarik ke bawah 50, tarik ke kiri 75, tarik ke bawah 50, tarik ke kiri 75, tarik ke bawah lagi 50, tarik ke kiri 100, dan untuk mengakhiri saya tekan C, enter. Nah, saya sudah mendapatkan bidang seperti ini, dan ini bidang ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Demikian cara untuk penggunaan aplikasi atau perintah polyline pada AutoCAD. Selamat mencoba. Yang keempat adalah perintah polygon. Fungsinya untuk membuat segi banyak, segi 5, segi 6, dan sebagainya dengan ketentuan sama sisi.
Untuk mengakses perintah ini bisa menggunakan 3 cara, yaitu dengan ribbon, dengan toolbar, dengan keyboard atau command line. Yang pertama, dengan ribbon, caranya klik home tab, klik draw panel, klik polygon. Dengan menggunakan toolbar, klik icon polygon pada toolbar draw. Untuk menggunakan keyboard atau polyline, bisa ketik POL atau Pol plus enter. Cara kerjanya di perintah polygon ini ada 2 pilihan jenis, yaitu yang pertama adalah center of polygon, yaitu radius atau jari-jari dari lingkaran luar polygon. Yang kedua adalah dengan edge atau radius atau jari-jari dari lingkaran dalam polygon. Nah, untuk membuat polygon ini kita bisa membuat segi banyak minimal dari segitiga sampai segi 1024. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak demonstrasi berikut ini. Ya, selanjutnya Pak Nanang akan mendemokan penggunaan perintah polygon pada AutoCAD. Nah, polygon ini berfungsi untuk membuat segi banyak. Segi banyak itu berarti minimal 3. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah ketik pol. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan jumlah sisi. Ya, misalkan kita akan membuat segitiga. Nah, ketik 3, kita tekan enter. Nah, di sini kita tekan enter lagi. Kita klik di sembarang tempat. Ya, kita tekan enter. Nah, kita akan mendapatkan segitiga. Nah, di sini kita ketikkan radiusnya. Radiusnya misalkan kita ketik 100, enter. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan segitiga ya dengan radius dalam yaitu 100. Nah, selanjutnya kita akan buat coba segi 5. Kita ketikkan pol ya, kita ketikkan 5, enter. Nah, klik di sembarang tempat sebagai center. Nah, ini kita tekan enter lagi. Nah, sekarang kita akan tuliskan radius dalamnya 100 misalkan. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan radius dalam adalah 100. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi dengan segi 8 misalkan. Kita ketik pol, kita ketik 8, klik di sembarang tempat ya, kita ketikkan 100. Nah, kita sudah mendapatkan segi 8 dengan radius 100. Nah, ini kita sudah mendapatkan segitiga, segi 5 dan segi 8. Nanti silahkan kalian praktekkan untuk segi-segi yang lain. Demikian, selamat mencoba. Yang kelima adalah perintah rectangle. Fungsinya adalah untuk membuat objek poligon segi 4. Untuk mengaksesnya, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan ribbon, dengan toolbar, atau dengan keyboard atau command line. Untuk ribbon, kita bisa klik home tab, klik draw panel, klik rectangle. Untuk toolbar, kita bisa mengklik icon rectangle pada toolbar rectangle.
Untuk command line atau keyboard kita bisa mengetikkan REC plus enter atau rec plus enter. Cara kerjanya di perintah rectangle kita harus mengikut panjang dan lebar dari ukuran rectangle yang kita inginkan dengan menggunakan sistem koordinat Kartesian atau sudut X dan Y. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak demonstrasi berikut ini. Selanjutnya akan Pananan demokan pembuatan rectangle di AutoCAD atau kotak ya. Nah, di sini sistem koordinat yang dipakai adalah koordinat Kartesian, jadi penggunaan sumbu X dan Y. Sumbu X itu adalah sumbu yang datar, sumbu Z itu adalah sumbu yang tegak. Nah, saya akan praktekkan. Perintahnya adalah REC atau rec enter. Nah, di sini jangan lupa aktifkan dulu dinamik inputnya atau F12 sehingga muncul bertanda biru seperti ini ya, dinamik inputnya ya. Kita ulangi REC enter. Misalkan saya akan membuat kotak dengan ukuran 100 kali 100. Ini saya tuliskan yang detiknya dulu, terus koma 100 ya. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan objek kotak dengan ukuran 100 kali 100. Nah, misalkan ini saya buat lagi, misalkan 150 kali 100 ya. Lagi misalkan REC lagi enter, klik ya, kita tuliskan 200. Pokoknya yang ditulis pertama kali itu adalah X nya. Ketika dipisahkan dengan koma, maka yang berikutnya adalah Z nya 100 iya. Demikian ya caranya pembuatan rectangle ya. Silahkan nanti bisa dicoba sendiri. Selamat mencoba. Yang keenam adalah perintah arch. Fungsinya untuk membuat objek berbentuk busur lingkaran atau bidang lengkung. Untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu dengan ribbon, toolbar, dan keyboard atau command line. Untuk ribbon ya, klik home tab, lalu klik draw panel, pilih arch. Dengan menggunakan toolbar, klik icon arch pada toolbar draw. Untuk dengan keyboard atau command line, ketik A plus enter. Cara kerjanya, di perintah arch ada pilihan lain, yaitu center, yaitu bertitik pusat di tengah lingkaran dan berfungsi seperti busur, dan untuk perputarannya harus berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak demonstrasi berikut ini. Baik, selanjutnya di sini Pak Nanang akan menjelaskan bagaimana caranya penggunaan perintah arch pada AutoCAD. Nah, ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa perintah arch digunakan untuk membuat garis lengkung. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, ini kita bisa ketikkan A sini, lalu kita klik awal, klik yang kedua, dan yang klik yang ketiga. Nah, yang klik pertama itu adalah titik awal, yang klik kedua ini merupakan lengkungan, yang ketiga ini adalah akhir
dari garis. Nah, bagaimana penggunaannya ketika kita menggunakannya pada sebuah bidang? Nah, pada bidang kotak seperti ini, misalkan ukurannya adalah 1000 kali 1000. Nah, misalkan ini ada ketinggiannya, kita ada garis bantu misalkan 200 ya, kita perintahkan dengan menggunakan A, enter, klik 1, klik 2, klik 3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan lengkungan garis lengkung pada bidang kotak ini dengan ketinggian 200. Nah, selanjutnya perintah art juga bisa digunakan untuk membuat busur. Seperti kita menggunakan busur, misalkan di sini kita terapkan pada sebuah pintu, misalkan ini ada kusen, misalkan seperti ini. Ini misalkan saja ya. Terus jatuhnya. Nah, maka seperti ini kita perintahkan A ya, di sini ada center, kita klik center A, terus kita klik di sini, kalau putar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang kita sudah mempunyai objek dengan sistem busur. Ya, demikian cara penggunaan art pada AutoCAD. Selamat mencoba. Yang ketujuh adalah perintah circle. Fungsinya untuk membuat objek lingkaran. Untuk mengaksesnya bisa dengan 3 cara, yaitu dengan menggunakan ribbon, toolbar, atau dengan keyboard. Untuk dengan menggunakan ribbon, kita bisa klik home tab, klik draw panel, klik circle. Untuk toolbar, kita bisa klik icon circle pada toolbar circle. Dengan menggunakan command line atau keyboard, kita bisa ketik C plus enter. Untuk cara kerjanya, di perintah circle ada 2 pilihan input. Yang pertama adalah radius atau jari-jari dari lingkaran. Yang kedua adalah diameter, yaitu diameter dari lingkaran. Untuk lebih jelasnya, silahkan ikuti demonstrasi berikut ini. Selanjutnya, Pandanang akan demonstrasikan bagaimana caranya penggunaan perintah circle pada AutoCAD. Nah, di sini ada 2 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu dengan input radius, yang kedua adalah diameter. Nah, untuk perintahnya kita bisa ketikkan C, enter, klik di titik sembarang. Nah, di sini kalian bisa baca circle specific radius or circle or diameter. Nah, maksudnya di sini ini adalah diminta untuk memasukkan radiusnya dulu ya, 75 misalkan. Iya. Lalu di sini saya akan membuat bagi, misalkan C, enter, klik di sembarang tempat, misalkan dengan radius 100. Langsung aja ketik 100. Lalu di sini C, enter, klik sembarang. Ini radiusnya saya ketikkan 150. Nah, di sini saya sudah
mendapatkan lingkaran dengan radius 75, 100 dan 150. Nah, selanjutnya misalkan saya akan menggunakan sistem kedua, yaitu dengan menggunakan diameter. C lagi sama-sama dengan objek besarnya sama tapi dengan sistem yang berbeda. Dan di sini ada D, saya ketik D. Nah, tapi kan ini radiusnya 75, berarti diameternya itu berarti 150. Nah, sama kan dengan sistem yang berbeda sama. C lagi, klik sembarang apa, saya akan buat dengan sistem diameter, klik D, lalu itu yang di atas itu 100, makanya sini saya akan ketikkan 200. Dua kalinya radius yaitu diameter. C lagi, ya ini saya ketik D, yang ini 150 ya, berarti yang ini dua kalinya berarti 300. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan ya sebuah objek lingkaran dengan bentuk yang sama tapi dengan dua cara yang berbeda inputnya. Selamat mencoba. Yang kedelapan adalah perintah revision cloud. Fungsinya untuk membuat objek menyerupai bentuk awan. Ada tiga cara untuk mengakses perintah ini. Yang pertama adalah ribbon, yaitu kita bisa klik home tab, klik draw panel, pilih revision cloud. Untuk toolbar kita bisa klik icon revision cloud pada toolbar draw. Untuk command line kita bisa mengetikkan rev cloud plus enter. Nah, cara kerjanya ada beberapa opsi pilihan yang ada di perintah revision cloud, yaitu objek arts length, object, and style. Untuk arts length fungsinya untuk mengatur ukuran minimum dan maksimum dari objek revision cloud yang akan dibuat. Sedangkan objek adalah untuk membuat objek revision cloud dari objek polygon yang diseleksi. Yang terakhir adalah style untuk mengatur bentuk garis dari objek revision cloud yang akan dibuat. Ada dua pilihan, yaitu normal dan kaligrafi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak demonstrasi berikut ini. Selanjutnya penerang akan mendemokan bagaimana cara penggunaan perintah revision cloud. Nah, untuk perintahnya kita bisa mengetikkan rev cloud, enter. Nah, di sini yang perlu kita atur adalah arch-nya, arch length-nya, ya. Di sini arch length-nya itu masih 0,5. Misal kita tekan 10, maksimumnya misalkan 10, ya. Lalu kita klik objek di sini ya. Kita akan memilih objek mana yang akan kita terapkan. Nah, klik di sini, lalu kita enter. Iya, akan jadi seperti ini. Kita ulangi, rev cloud, ya. Lalu coba kita pilih stylenya dulu. Ini kan tadi dijelaskan bahwa ada normal, ada kaligrafi. Kita pilih yang kaligrafi, select objek, kita klik sini, iya. Nah, nanti kita bisa lihat perbedaannya. Kalau untuk yang kaligrafi garisnya mengecil membesar, dari membesar mengecil ya. Tapi kalau yang normal itu ini tipis semuanya. Ya, kita bisa cobakan di sini rev cloud. Stylenya kita normal lagi, pilih N, klik objeknya, ya seperti ini. Coba kita
dapat lagi objeknya. Nah, di sini kita pilih yes, maka akan terbalik. Nah, ini berbeda. Silakan anak-anak untuk mencobanya sendiri. Selamat mencoba. Yang kesembilan adalah perintah spline atau spline. Fungsinya untuk membuat garis lengkung yang tak beraturan. Untuk mengaksesnya kita bisa dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan ribbon, bisa klik home tab, lalu klik draw panel, lalu klik spline. Yang kedua adalah dengan menggunakan toolbar, klik icon spline pada toolbar draw. Yang ketiga dengan keyboard atau command line dengan mengetik SPL plus enter. Cara kerjanya, untuk menutup objek spline yang telah dibuat, ketik C atau close, kemudian tekan enter 2 kali. Tetapi jika tetap ingin membuat objek spline terbuka, cukup tekan enter 2 kali setelah menyelesaikan bentuknya. Untuk lebih jelasnya, silakan ikuti demonstrasi berikut. Baik, selanjutnya anak-anak akan menemukan perintah spline pada AutoCAD. Nah, perintah spline ini digunakan biasanya untuk menggambar garis dan lengkung yang bebas. Perintahnya adalah SPL, enter, klik di titik sembarang, ya, langsung aja mau klik, ya, mau untuk mengakhiri enter, ya. Ulang lagi SPL, ya. Misalkan ini mau di close atau menutup kembali, tinggal tekan nanti bisa tertutup, ya. Begitu cara mengaplikasikan perintah spline pada AutoCAD. Selamat mencoba. Yang ke-10 adalah perintah ellipse. Fungsinya untuk membuat garis lengkung tak beraturan. Cara mengaksesnya, kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu dengan cara ribbon, klik home tab draw panel, klik ellipse di perintah draw. Yang kedua dengan toolbar, klik icon ellipse pada toolbar ellipse. Yang ketiga adalah dengan klik atau mengetikkan EL plus enter. Cara kerjanya, dalam pembuatan ellipse kita bisa beracuan dengan titik pusat I atau arahkan sumbu ke X dan selanjutnya arahkan ke sumbu Z. Untuk lebih jelasnya, silakan simak demonstrasi berikut ini. Selanjutnya, para anak akan mendemonstrasikan penggunaan perintah ellipse pada AutoCAD. Nah, di sini caranya kita bisa ketik EL. Nah, di sini ada arch, ada center, kita pilih C untuk center, kita klik titik tengahnya. Lalu kita tarik ke samping kanan, misalkan kita ketikkan 50, ke atasnya kita ketikkan misalkan 150. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan objek ellipse, ya, dengan radius X-nya itu 50, radius Z-nya itu 150. Nah, misalkan lagi EL, klik C, klik centernya, misalkan 100, klik 100, terus Y-nya kita masukkan 150.
Nah, sekarang sudah jadi elips dengan radius dalam X75 dan radius dalam Z-nya 200 ya. Demikian cara penggunaan untuk pembuatan elips pada AutoCAD. Selamat mencoba. Yang ke-11 adalah perintah hatch. Fungsinya untuk membuat arsiran pada bidang. Untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan ribbon, klik home tab, klik draw panel, klik hatch. Dengan menggunakan toolbar, klik icon hatch pada toolbar hatch. Dengan menggunakan keyboard atau command line, bisa klik H atau ketik H plus enter. Untuk cara kerjanya, pilih dari beberapa metode untuk menentukan batas hatch. Tentukan titik di area yang dibatasi oleh objek, pilih objek yang melengkapi suatu area, tentukan titik batas menggunakan opsi hatch draw. Seret pola peretasan ke area tertutup pada palet alat atau pusat send. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tampilan perintah hatch adalah seperti ini. Yang pertama, untuk yang nomor 1, tipe and pattern, merupakan tempat kita memilih jenis arsiran yang akan dipakai. Yang kedua adalah angle and scale, merupakan tempat kita untuk mengatur skala dan sudut kemiringan arsiran. Yang ketiga adalah boundaries, merupakan tempat kita untuk memilih metode penyeleksian objek yang akan kita isi dengan arsiran. Ada 2 pilihan, yaitu add fixed point, yang kedua adalah add select object. Yang keempat adalah hatch origin, merupakan tempat di mana kita mengatur titik awal dari arsiran yang akan dibuat. Yang kelima adalah option, merupakan tempat di mana kita mengatur tata letak dari arsiran yang akan dibuat. Yang nomor 6 adalah menu tambahan, merupakan tempat di mana kita mengatur letak dari arsiran yang akan dibuat terhadap objek yang ada di dalam objek yang akan kita arsir. Yang ketujuh adalah icon, berfungsi untuk menyembunyikan atau memunculkan menu tambahan. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara penggunaannya, silakan simak video demonstrasi berikut ini. Baik, selanjutnya di sini Pak Nanang akan menemukan bagaimana aplikasi perintah draw pada AutoCAD. Untuk perintahnya, kita harus buat dulu objek yang akan kita beri arsiran, karena draw adalah perintah untuk memberi arsiran pada objek. Nah, misal ini ada 5 objek ukuran 100 kali 100, nanti kita akan arsir ya, kita gunakan layer yang berbeda. Caranya klik H. Nah, di sini kita bisa memilih jenis patternnya atau jenis arsirnya. Misalkan saya gunakan ANSI32, ini biasanya digunakan untuk arsir dinding. Nah, di sini ini adalah skala. Kita klik di sini. Untuk jenis arsir yang lain, kita misalkan pakai ini. Ya, untuk mengakhirinya kita enter dulu, terus klik H lagi, kita pilih lagi, misalkan ANSI31 ya. Kita coba dengan skala yang berbeda, misalkan ini 2, kita klik di sini ya, terus
misal yang lain lagi, cari lagi, satu lagi, misalkan kita akan pakai yang edge. Nah, di sini kita juga bisa menerapkan sudut, ya. Misalnya sini 45. Nah, nanti jadinya objeknya miring. Nah, untuk matte properties ini gunanya untuk menyamakan, ya, dengan objek, ya. Misal ini saya buat lagi kotak yang lain, saya klik H, saya tidak usah milih, tapi saya akan memilih objek yang sudah ada di sini saja, matte property. Misalkan saya akan mengarsir yang sama dengan ini, klik. Nah, otomatis di sini sudah milih yang sejenis, tinggal klik ganti objeknya, ya, gampang ya. Ya, begitu caranya pengaplikasian perintah heads pada AutoCAD. Ya, lalu bagaimana kita ketika menggunakan heads gradient? Ya, perintahnya adalah H, enter. Nah, di sini ini ada pilihan pattern. Di sini silahkan kalian pilih gradient. Nah, di sini ada macam-macam pilihan, ya. Ada gradient linear, gradient yang silent, insilent, dan lain sebagainya. Misalkan kita akan gradient linear. Nah, untuk warna silahkan kalian pilih sendiri sesuai yang diinginkan. Misalkan ini sama ini, tinggal klik di sini, ya, enter. Kita coba lagi dengan gradient lagi, kita pilih yang lain, enter. Kita pilih yang gradient lagi, pilih yang jenis lain lagi, ya. Kan ini, iya. Nah, begitulah cara membuat heads dengan konsep gradient. Silahkan, selamat mencoba. Yang ke-12 adalah perintah multi-line tag. Fungsinya untuk membuat teks notasi. Cara dengan ribbon, bisa klik home tab, klik annotation panel, klik multi-line tag. Dengan toolbar, klik icon multi-line tag pada toolbar multi-line tag, dan dengan menggunakan keyboard, klik MT plus enter. Untuk cara kerjanya, setelah pengaturan teks selesai atau menginput jenis huruf, tinggi, warna, dan sebagainya, maka dapat langsung mengetik teks yang akan digunakan dengan cara mengklik tempat input teks. Jika sudah selesai, dapat mengklik icon close text editor yang terletak pada pojok kanan atas jendela teks formatting. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video demonstrasi berikut ini. Selanjutnya, Mbak Nanang akan menemukan bagaimana cara penggunaan perintah multi-line tag. Perintahnya adalah dengan mengetikkan huruf T, enter. Ya, lalu kita seleksi Windows di sini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih justification dulu. Misalkan kita awali dari top left, ya. Sini kita misalkan ketinggian hurufnya kita pakai Swiss, ya, huruf Swiss. Ini ya, Swiss 721 cm. Terus tingginya kita gunakan 10 coba. Kita tulis dulu saja. Khusus AutoCAD
2D SMK Negeri 2 Kendal. Kendal tahun 2021 seperti ini. Nah, ini kita tinggal pilih besarnya tag, misal kita pilih 10. Untuk mengakhiri kita close tag editor. Ya, ini jadinya posisi tagnya ada di kiri atas. Coba kita yang lain lagi, kita atas tapi yang tengah. T enter, kita seleksi ya, kita tulis dulu kursus AutoCAD. Jadi SMK Negeri 2 Kendal tahun 2021. Pilih jenis tagnya, kita pakai Swiss ya, Swiss MPT. Ini justifikasinya top center close. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalau yang ini merapat ke atas kiri, yang ini atas tengah. Kita coba lagi yang lain. T, seleksi, pilih jenisnya Swiss. AutoCAD 2D SMK Negeri 2 Kendal tahun 2021 ya. Kita pilih dulu, ininya kita pilih top, kita klik close. Iya, jadi ini gampang ya. Nah, untuk posisi yang lain silahkan kalian mencobanya sendiri di rumah. Selamat mencoba. Yang ke-13 ada perintah boundary. Fungsinya untuk membuat objek polyline dari objek line yang sudah membentuk kurva tertutup. Nah, komennya dengan menggunakan ketik BO plus enter. Nah, cara kerjanya adalah ketika menggunakan boundary akan muncul objek polyline baru yang menumpuk di atas objek aslinya. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video tutorial berikut ini. Selanjutnya, Pak Nanang akan menjelaskan bagaimana caranya mengaplikasikan perintah boundary pada AutoCAD 2D. Nah, di sini harus ada garis yang berpotongan, misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini misalkan. Ini kan bukan garis polyline. Nah, kita di sini akan membuat garis duplikasi berupa polyline pada objek yang ada ini. Nah, caranya adalah ketikkan BO, enter, klik point sini, klik di tengah-tengahnya, enter. Nah, di sini nanti akan membentuk objek baru. Ini kita bisa move. Nah, ini adalah hasil dari perintah boundary pada objek tersebut. Silakan untuk mencoba sendiri di rumah. Selanjutnya adalah yang ke-14, perintah multiline. Fungsinya untuk membuat garis ganda. Komennya dengan mengetikkan ketik ML plus enter. Cara kerjanya terdapat 3 opsi dalam perintah multiline, yaitu yang pertama, justification, merupakan opsi untuk mengatur letak titik awal garis multiline. Ada 3 opsi dalam menu justification, yaitu top, zero, dan bottom. Yang kedua adalah scale, merupakan opsi untuk mengatur besar skala garis multiline. Yang ketiga adalah style, merupakan opsi untuk mengatur tipe garis multiline. Tipe default adalah standar untuk membuat tipe garis multiline baru. Dapat melalui menu draw, kemudian pilih multiline style. Cara kerjanya adalah seperti berikut ini. Selanjutnya di sini Pak Nanang akan menjelaskan bagaimana
aplikasi perintah multiline pada objek berikut. Nah, multiline ini adalah perintah garis ya, lebih dari satu garis, jadi multi ya. Nah, perintahnya adalah ML multiline. Nah, di sini kita bisa ada 3, justifikasi, scale, sama style. Justifikasi sendiri ada 3, yaitu top, zero, bottom. Kita akan pilih yang zero dulu. Scale SC ini adalah lebar dari kalau di sini biasanya digunakan untuk pembuatan dinding. Misalkan ini 150 ya. Terus kita aplikasikan, klik seperti ini. Untuk mengakhirinya ketik C. Nah, ini adalah untuk multiline dengan acuan tengah. Kita coba lagi, ML, enter. Untuk justifikasinya kita pilih yang top ya, kita klik. Nah, acuannya akan jadi seperti ini ya. Klik C untuk menutupnya, terus kita multiline lagi ya. Untuk justifikasinya kita klik button. Kita coba apa yang terjadi. Nah, jadinya seperti ini, C untuk menutup. Nah, jadi acuan itu adalah posisi awal penggambaran pada multiline, pada objek garis asnya ini ya. Jadi kalau asnya itu di tengah, maka pilihnya yang zero. Apabila asnya itu di top, maka pilih yang top. Kalau bottom, pilih yang bottom. Nah, itu cara pengaplikasian perintah multiline pada AutoCAD. Silahkan anak-anak untuk mencoba sendiri.